Jadi Rasulullah wudhu dulu, ya wudhu dulu, kemudian pakai khuf. Nah nanti ya ketika beliau udah sholat, kemudian misalnya beliau batal ataupun ingin memperbaharui wudhunya, nah itu cuman diusap doang bagian atasnya, ya bagian atas sampai mata kaki. Nah itu ketika beliau misalnya ingin memperbaharui wudhu, kemudian beliau misalnya batal, ingin sholat, maka harus berwudhu lagi. Ya, jadi ada wudhu itu hukumnya sunnah. Kenapa jadi sunnah? Kalau wajib ada wudhu itu hukumnya bisa wajib. Kapan? Ketika kita mau sholat, atau ketika kita mau tawaf. Karena tawaf itu harus berwudhu, makanya hukumnya wajib. Kapan hukum wudhu menjadi sunnah? Menjadi sunnah tadi kalau kita ya udah wudhu nih, ya di rumah udah wudhu, kemudian udah kita pakai buat sholat maghrib. Habis maghrib emang nggak balik ke rumah, nungguin di masjid, ya kita kan masih ada wudhu. Boleh nggak kita wudhu lagi? Boleh nggak? Boleh, silahkan. Nah itu hukumnya sunnah, ya memperbaharui wudhu. Tapi kalau kita wudhu kemudian belum kita pakai buat sholat, kemudian kita wudhu lagi, maka itu jatuh hukumnya makruh. Jadi orang dalam keadaan wudhu nih, dalam keadaan wudhu, dia udah wudhu, ya sambil nunggu, misalnya menjelang zuhur, ya menjelang zuhur, misalnya jam 10 dia udah wudhu, ya kemudian wudhunya belum dipakai buat sholat duha, belum dipakai buat sholat apapun, ya artinya dia emang lagi mau nungguin zuhur, tiba-tiba dia wudhu. Nah itu hukum wudhunya menjadi makruh. Karena apa? Karena wudhu yang pertama belum dipakai. Kenapa makruh? Ngabisin air, yang mubazir. Ya, karena dia belum batal. Ya, karena dia belum batal, kemudian wudhunya juga masih ada. Kenapa pakai wudhu lah? Kecuali tadi dia udah wudhu sebelum zuhur, dia udah sholat zuhur, kemudian dia nungguin asar, mau wudhu lagi, padahal belum batal, boleh nggak dia? Boleh, silahkan. Itu menjadi sunnah, ya memperbaharui wudhu, ya. Nah itu memperbaharui wudhu menjadi hukumnya sunnah. Ya kalau tadi belum dipakai tiba-tiba wudhu lagi, maka makruh. Nah wudhu bisa jadi haram hukumnya gimana? Ya mohon maaf, ya ketika kita lagi hadas besar, ya habis keluar tiba-tiba kita main wudhu aja, nah, itu haram. Atau ketika ada seorang wanita yang haid, yang lagi haid, lagi nifas, kemudian wudhu, nah itu haram. Ya jatuhnya hukumnya haram, karena memang dalam keadaan hadas besar. Beda lagi kalau kita misalnya udah mau mandi besar, mandi junub, ya ketika kita udah di kamar mandi, udah lepas semua, emang kita niatnya mau mandi besar, mandi junub, maka salah satu sunnahnya sebelum kita mandi berwudu, ya berwudu itu sunnahnya. Artinya kita udah kamar mandi, kalau tadi kasusnya yang haram, emang kita nggak niat mandi, masih pakai baju, tiba-tiba kita wudu, padahal kita lagi dalam keadaan berhadas besar. Karena hadas besar baru hilang ketika kita mandi. Beda dengan hadas kecil. Kalau hadas kecil, buang angin, buang air kecil, air besar, itu maka hilangnya dengan berwudu. Nah itu apa tadi, Rasulullah ya berwudu sebelum beliau memakai
khuf, ya, memakai khuf. Jadi berwudu dulu. Kemudian tadi khufnya Rasulullah SAW itu memang full kulit, ya, full kulit. Maka gimana? Yang pernah kita bahas juga, gimana hukumnya kalau zaman sekarang orang kebanyakan makainya kaos kaki, yang hampir semua bahan kaos kaki adalah katun. Ada kaos kaki yang sekarang kulit? Ada nggak? Kaos kaki bahannya dari kulit? Itu nggak ada. Ya, kebanyakan dari katun. Ya, makanya beberapa ya ulama mensyaratkan. Jadi kalau misalnya kita mau pakai kaos kaki kemudian kita basuh seperti khufnya Rasulullah, yang pertama itu Imam Hanafi itu mensyaratkan farsakh. Jadi kaos kaki kita tuh kalau dipakai jalan, diajak jalan sampai 5 kilo itu kagak rusak. Ya. Jadi kalau kita mau membasuh kaos kaki, syaratnya kaos kaki kita itu kalau kita ajak jalan tanpa sepatu, ya, kita jalan pakai kaos kaki sekitar 5 kilo itu kaos kaki kita kagak rusak. 5 kilo lebih, coba. Kira-kira kuat nggak kaos kaki kita sekarang? Kuat nggak diajak 5 kilo lebih? Ya double kayaknya. Ya hancur ya. Nah kemudian imam yang lain, ya Imam Malik misalnya, itu memang mensyaratkan supaya kaos kakinya tidak bisa dimasuki oleh air, artinya tebal. Nah itu juga nggak ada di zaman kita, ya jarang. Ya mungkin kalau di negara-negara yang musim dingin itu masih ada yang tebal-tebal. Ya makanya khuf, kenapa Rasulullah ketika itu hanya membasuh, karena memang salah satu asbabnya adalah li syiddatil burudah, karena memang dinginnya luar biasa. Ya. Nah sekarang negara-negara yang dingin mungkin kaos kakinya tebal-tebal, yang nggak bisa masuk air, itu boleh. Ya selama tidak masuk air. Ya. Nah kalau Indonesia, ya kita iklimnya juga iklim tropis. Ya. Terkadang bukan kedinginan kita ngusap, emang karena kita males buka kaos lagi. Ya, apalagi dari kaos kaki kita juga tipis, ya masuk air. Ya, kemudian juga sering bikin bau. Apalagi kalau karpet, ya, masjid ada karpetnya, musola ada karpetnya. Yang ada tuh karpet jadi bau. Apalagi kalau misalnya auzubillah ada najis ya dan sebagainya. Nah itu juga diperhatikan. Jadi memang itu yang disyaratkan, yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah ini khufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca hadisnya. Qala al-musannifu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain amin. Haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Waqi' an Dalhami ibn Salih an Hujair ibn Abdullah an ibn Buraidah an abihi anna Najashiyya ahda lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sazajaini falabisahuma summa tawaddu'a wa masaha alaihima. Hadis yang pertama tentang khufnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hanad bin Sari, dari Waqi, dari Dalhim bin Salih, dari Hujair bin Abdullah, dari Ibnu Buraidah dari ayahnya,
menjelaskan anna Najasyiyya ahdalin Nabi, bahwasanya Raja Najasyi memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini, ya, dua khuf artinya sepasang, aswadaini sadajaini yang warnanya hitam pekat, ya, hitam banget, bahasa kita apa, hitam pekat, apa maksud apa ya, hitam legam. Falabisahuma summa tawadda, Rasulullah pakai itu, ya, khufnya dua-duanya artinya sepasang, kemudian beliau berwudu, summa tawadda wa masaha alaihima, kemudian Rasulullah tadi mengusap, ya, masaha tadi yang penting ada air diusap, ya, di atas keduanya, ya, di atas kedua khufnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Yahya ibnu Zakaria bin Abi Zaidah anil Hasan ibn Iyas an Abi Ishaq an Sya'bi qala al-Mughirah ibn Syu'bah ahda dihyatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Wa qala Israil an Jabir an Amir falabisahuma wa jubbah falabisahuma hatta takharraqa la yadri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adakiyun huma am la. Ya, dari Qutaibah bin Sa'id, ya, dari Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, dari Hasan bin Iyas, dari Abi Ishaq, an Sya'bi. Sya'bi mengatakan qala al-Mughirah ibn Syu'bah, ya, Mughirah ibn Syu'bah mengatakan ahda dihayatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini. Jadi dihayah menghadiahkan, memberikan hadiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sepasang khuf, ya, sepasang khuf. Falabisahuma dipakai juga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jubba falabisahum hatta takharraqa, ya, dipakai sama Rasul, ya, sampai khuf itu memang udah nggak layak lagi dipakai, artinya benar-benar dimanfaatkan, dipakai oleh baginda Rasul. La yadrin nabi adzakiyun amla, dan Rasulullah nggak tahu. Nah, tadi karena memang khufnya Rasul itu terbuat dari kulit, ya, luarnya kulit, dalamnya kulit. Nah, sahabat mengatakan kita nggak tahu itu kulit apakah dari hasil binatang yang disembelih ataupun tidak. Nah, itu khufnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita mau membasuh, ya, lagi-lagi memang kondisi, ya, biasanya kondisi negara tersebut, ya, musim dingin. Kemudian tadi, nah, memang benar-benar tebal, nggak bisa masuk air. Kemudian ketika dipakai jalan, kaos kaki kita, ya, kaos kaki kita itu maka harus kuat, ya, dipakai jalan, diajak jalan sampai 5 kilo lebih, yaitu baru kaos kaki yang boleh, ya, digunakan atau hanya dibasuh ketika berwudu. Ya, tapi ingat tadi ketika pakai kaos kaki jenis tersebut, maka sebelumnya kita harus sudah berwudu terlebih dahulu. Nah, itu biasanya di negara-negara yang dingin, ya, yang memang cuacanya cukup dingin.